kita sebagai Bawaslu tentu menyampaikan kepada semua instansi, semua lembaga, bahkan kepada gabungan partai politik yang pengusung pemilihan pilkada tersebut, kita memberikan imbauan. Imbauan yang berkaitan dengan bagaimana tata cara pelaksanaan pengampanye yang baik, bagaimana batasan-batasan yang kemudian boleh dan tidak boleh. Kita tidak melarang kepada pasangan calon siapapun untuk memberikan kampanyenya. Yang kita larang itu ada isinya, isi dan waktu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Besok penetapan pasangan calon Pilkada Banten 2024. Paslon Gubernur, paslon Bupati Wali Kota akan penetapan oleh KPU Provinsi Banten, oleh KPU Kabupaten Kota. Lalu bagaimana pengawasannya? Karena kalau sudah penetapan, sebentar lagi pengundian nomor urut, sebentar lagi masa kampanye. Kami sudah mengundang Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, tepatnya Koordinator Divisi Data dan Informasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah hitam-hitam ini ya. Wah, kayaknya habis acara dari luar kota ini Bang. Habis di luar dinas. Apa rapat persiapan pengawasan penetapan calon kah? Salah satunya itu bagian kecil. Salah satunya itu. Artinya Bawaslu provinsi dan jajaran ke bawah sudah siap mengawasi tahapan dari pelaksanaan KPU. Kami kemarin sudah dapat undangannya dari KPU Banten, Bang. Para jurnalis diundang untuk menghadiri acara penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Banten, tepatnya di Aston kalau nggak salah. Artinya sebentar lagi pengundian nomor urut. Pasti Bawaslu kan sebagai mitra utamanya KPU juga sudah dapat undangannya duluan. Setelah masa penetapan, kemudian ke pengundian nomor urut, masuk ke masa kampanye kan. Apa ada jeda? Apa langsung tanggal 2-nya langsung masa kampanye? Kita lihat dulu ya. Kita lihat di tahapan dulu. Izin Bung Saprol menyampaikan bahwa tahapan kegiatan pelaksanaan pilkada ini tentu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, kemudian juga wali kota dan wakil wali kota se-Banten ini. Sebelum adanya penetapan tentu kita Bawaslu bersama-sama KPU sudah melakukan serangkaian kegiatan permin ya, seperti administrasi. Kemudian perpak kita melaksanakan faktual terhadap berkas-berkas yang disampaikan seperti ijazah. Kita pastikan bahwa itu sah dan legalitasnya jelas terhadap beberapa kampus maupun sekolah-sekolah yang ada di calonan tersebut. Nah itu kan ada syarat calon, ada syarat pencalonan ke depan dilaksanakan oleh masing-masing para kandidat. Nah setelah itu nanti ada penetapan. Penetapan juga nanti disampaikan Bung Saprol tadi ada pengundian dan sebagainya kan. Nah tahapan kampanye, ya kemudian tahapan kampanye selesai, ada masa tenang. Tanggal 27 November pelaksanaan kegiatan pencoblosan atau pemilihan pilkada yang sebutan pilkada serentak se-Indonesia. Nah ini kan rangkaian ini kan kita menyesuaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari KPU sejak tingkatannya. Kita agak mundur sedikit sebelum nanti besok ke penetapan paslon. Sebelumnya juga kami para jurnalis kan diundang Bawaslu terkait pemetaan kerawanan Pilkada 2024. Nah untuk khusus di Pilgub Banten sudah terdeteksi kabupaten kota mana yang paling rawan? Kalau bicara rawan, kita ada berapa ya, karena hasil itu pemetaan kita berdasarkan analisa kami berdasarkan kajian pemetaan pemilu tahun 2024 itu ada beberapa kabupaten kota yang ada rawan sedang, rawan tinggi, rawan rendah dan sebagainya. Itu masing-masing punya identitas atau ciri khas masing-masing daerah. Tentu Banten mempunyai hasil rangkuman tersebut
Banten mempunyai rawan sedang. Oke. Yang tingkatannya lebih apa ya namanya, dulu di pemilu 4 se-Indonesia ya. Iya. Nah, sekarang 17. Oh. Rankingnya lebih jauh gitu. Artinya kabar baik. Ada peningkatan yang baik lah. Bahasa jurnalis kan rawan tinggi, rawan sedang, rawan rendah itu kami bilangnya zona merah, zona kuning, zona hijau. Artinya sekarang bagusnya kabar baiknya masuk zona kuning. Mesti hati-hati kita. Ya kan? Ya, warning hati-hati kuning itu. Betul. Artinya tentu ini kan berarti salah satu kontribusi dari Bawaslu dan juga penyelenggara yang lain gitu. Bawaslu dan jajaran, KPU dan jajaran. Meskipun Saprol selalu terulang-ulang. Pemilu kemarin kita kampanyenya teriak-teriakannya soal netralitas ASN. Itu salah satunya tuh. Salah satu indikator di kerawanan juga kan netralitas penyelenggara juga malah masuk. Artinya Saprol ngobrol dengan banyak pihak penggiat demokrasi. Kenapa netralitas ASN selalu disuarakan oleh teman-teman Bawaslu, pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke kecamatan? Karena ternyata pada ujungnya pemberian sanksinya kurang tegas, Bang. Yang dilakukan misalnya secara regulasi kan dikembalikan ke pemerintah daerah misalnya. Ketika ada oknum ASN terbukti tidak netral, kemudian direkomendasikan oleh Bawaslu lewat mekanisme Gakumdu dan yang lain-lain, tapi pada ujungnya sanksinya tidak membuat jera untuk ASN itu. Bahkan ada temuan begini, Bang Ii. Si oknum ASN ini tidak netral karena mendukung salah satu paslon. Kebetulan paslon yang dia dukungnya dari pemenang di pilkada. Artinya itu malah ruhai. Malah ada yang bilang data-data kami di beberapa kabupaten kota justru dia naik jabatan. Ini kan problem buat demokrasi kita. Artinya apa sikap Bawaslu menyikapi fenomena atau fakta yang terjadi ini? Ya, terima kasih Bung Saprol. Pertama, memang Bawaslu itu kan pelaksana dari sebuah undang-undang. Regulasi kita diatur melalui ada produk hukum Bawaslu atau disebut dengan Perbawaslu. Kalau KPU memang produk hukumnya per KPU kan begitu. Nah, persoalan kemudian netralitas ASN itu kan berawal dari kacamatanya surat keputusan bersama. SKB itu kan dari beberapa menteri yang ditangani oleh masing-masing instansi atau institusi. Nah, itu untuk netralitas ASN-nya agar para ASN untuk memberikan tidak berbuat sesuatu yang menguntungkan atau merugikan seseorang atau kandidat tersebut. Nah, itu kita melihat dari kajian kacamata Bawaslu bahwa selain ada pelanggaran-pelanggaran pidana, administratif, kemudian etik dan sebagainya, ya salah satunya adalah netralitas ASN. Kita hanya bisa mendapatkan rekomendasi daripada penyampaian pada KSN atau Komisi Aparatur Sipil Negara yang ketika kemudian ASN itu melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan tersebut. Jadi kita hanya rekomendasi saja. Tetap kita ada batasan untuk mengawasi hasil rekomendasi tersebut. Ada pengawasan. Tidak serta-merta kita menyerahkan kepada KSN dibiarkan begitu saja. Gitu. Kita ada pengawalan dari awal sampai akhir. Meskipun ini debatable, malah ketika kita ramai bicara soal netralitas ASN, soal oknum ASN, malah komisi ASN-nya juga dibubarkan. Iya betul. Ini nih menarik. Kalau obrolan ringan kita soal demokrasi kan soal pilkada terjadi di semua warung kopi, di kafe-kafe, di pojok-pojok. Tapi yang ringan-ringan, setelah pendaftaran di KPU, baik itu calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, besok kan tanggal 20 baru mau penetapan. Tapi baliho, billboard sudah terpasang di mana-mana. Banyak kritik memang ke Bawaslu, meskipun secara regulasi itu harusnya Satpol PP karena ada di Perda. Kami tidak bisa membayangkan ketika sudah ada nomor urut, ini kota Serang, ibu kota Banten akan ramai dengan visual-visual itu, bahkan nanti se-Banten. Bagaimana teknis nanti Bawaslu menyikapi, kan pasti Datin itu akan mencatat tuh. APK yang melanggar ini. Apa terobosan baru? Karena sudah punya pengalaman kan di pemilu kemarin. Ya, izin Bung Saprol bahwa yang disampaikan Bung Saprol betul. Sebelum ada penetapan oleh KPU,
para pasangan calon sudah melakukan sosialisasi tentunya memberikan war-war terhadap dirinya atau membranding dirinya. Kita sebagai Bawaslu tentu menyampaikan kepada semua instansi, semua lembaga, bahkan kepada gabungan partai politik yang pengusung pemilihan pilkada tersebut, kita memberikan imbauan. Imbauan yang berkaitan dengan bagaimana tata cara pelaksanaan pengampanye yang baik, bagaimana batasan-batasan yang kemudian boleh dan tidak boleh. Kita tidak melarang kepada pasangan calon siapapun untuk memberikan kampanyenya. Yang kita larang itu ada isinya, isi dan waktu tentunya. Ya kan, waktu belum waktunya kampanye, sudah kampanye misalkan. Isinya adalah konten-konten yang sekiranya bisa memecah belah, ya kan, bisa memecah belah masyarakat atau masyarakat Banten yang ujaran kebencian, isu misinformasi maupun disinformasi, itu kita khawatir begitu. Ya kita tidak melarang karena ada rule of law-nya atau permainan yang ditentukan oleh KPU itu sendiri. Ya kan, jadi kan nggak bisa kemudian kita larang-larang karena larangan itu adanya di aturan main kita, di mana ada aturan, ada Perbawaslu berkaitan dengan kampanye. Kemarin kita beberapa waktu lalu terundang oleh KPU untuk membahas hal itu, kampanye tentunya. Selain kampanye dari secara terjadwal, juga KPU memberikan kampanye secara media sosial, gitu, dikenalkan kan ya. Itu kan salah satu cara atau metode yang menurut saya luar biasa ya. Inovasi terhadap penyampaian dialog antara peserta pemilu dengan masyarakat. Nah ini apa yang kami baca dari sudut pandang jurnalis adalah para kontestan, termasuk para relawannya, tim pemenangannya, paham betul mereka ruang gerak Bawaslu dengan kewenangan yang sempit, mereka bisa bermain di wilayah abu-abu. Kan kita jurnalis juga tidak tutup mata. Dibungkusnya sosialisasi. Padahal sosialisasinya rasa kampanye. Tapi karena ini bukan masa kampanye, Bawaslu mereka sadar betul nggak bisa menindak misalnya. Lalu kemudian ini ada yang cerita-cerita menarik. Saprol diskusi di Panwaslu kecamatan. Warganya teriak, "Bang, gimana kalau kami mendukung salah satu paslon, kami masang di depan rumah kami sendiri? Apakah itu pelanggaran atau bisa ditindak oleh Bawaslu?" Gimana menjelaskan ke publik hal-hal yang begitu tuh, Bang? Karena masyarakat kita ini kadang-kadang ketika ada penindakan tapi dia nggak diedukasi kesalahannya apa, dia pasti nyerangnya, wah Panwaslu kecamatannya diskriminasi, yang saya dicopot, yang rumah yang lain kebetulan kelewat gitu. Gimana tuh menjelaskan yang begitu-begitu tuh, Bang? Itu kan kalau persoalan pemasangan alat peraga itu Bawaslu, bahkan jangankan alat peraga, setiap kegiatan aktivitas sebelum dia ditetapkan calon, katakanlah bacalon, kita tetap dalam hal pengawasan atau disebut dengan pengawasan mereka, kita lakukan itu untuk dilakukannya sebuah laporan hasil pengawasan atau LHP yang dituangkan melalui POM A. Kekhawatiran kita ke depan POM A itu berguna untuk apa? Untuk apa yang terjadi di kemudian hari. Biar agar ada catatannya. Nah, tadi pertanyaan Pak Bung Saplo tadi bahwa ini dicopot atau ini dicopot, karena kalau misalkan ada posko yang dibolehkan ya, yang ditetapkan oleh KPU, di mana titik tertentu adalah posnya tim pemenangan terdaftar. Nah, kalau ini dicopot, ini dicopot, Bawaslu akan melakukan penertiban dengan bersama-sama Pol PP jika dilakukan dengan koordinasi Pemda tersebut. Masih dikatakan. Jadi kata kuncinya penertiban pun selalu melekat soal edukasinya ke masyarakat. Nggak serta-merta langsung kita copot lah, enggak. Kita udah gak beretika. Ini di dua pertanyaan terakhir, Bang I. Kami kemarin mengundang Sekjen Abdesi, Asosiasi Pemerintah Desa. Tentu dia kepala desa. Dia agak komplain, kenapa kami hasil proses demokrasi, hasil proses politik di desa, tapi kami justru ketika ada pemilu, ada pilkada, menjadi kayak semacam target utama Bawaslu kalau mereka tidak netral. Mereka sadar aturannya itu ada, regulasinya jelas, tapi mereka selalu merasa bahwa,
kepala desa ini yang seolah-olah dijadi target. Artinya ada beberapa kelompok masyarakat yang dalam tanda petik menuding Bawaslu, kami ini berasa ditarget oleh Bawaslu sampai ke jajarannya. Gerak-gerak kepala desa seolah-olah diawasi misalnya. Gimana menjelaskan yang begitu? Kalau redaksi Bung Saprol bukan itu yang kita maksudnya, maksudnya bukan hanya kepala desa ya kita soroti atau kita awal, kita semuanya lah, semuanya berkaitan dengan pengawasan masyarakat Banten di daerah juga kita awasi, bahkan kita juga Bawaslu diawasi juga kali kan, perbuatan atau kinerja kita diawasi oleh DKPP dan sebagainya. Nah, persoalan masalah awas pengawasi kami juga mengikut sertakan masyarakat, melibatkan dirinya atau melibatkan kita bersama Bawaslu dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif yang berkaitan tadi disampaikan edukasi, pemahaman tentang apa yang penting untuk melakukan pengawasan. Karena kita selain ada kita melibatkan masyarakat, ada juga badan ad hoc yang terbentuk di desa yang disebut dengan pengawas kelurahan atau desa. Di kecamatan ada Panwaslu, ya kan gitu. Nah, itulah sumber-sumber itulah yang kita dapat dari badan ad hoc berkaitan laporan harian, laporan-laporan yang hasil kegiatan-kegiatan PKD atau Panwasda berkaitan dengan aktivitas di bawah. Wajar kalau kemudian Bang Saprol menyatakan bahwa kepala desa sekarang nggak begitu sebetulnya. Mungkin kebetulan saja, ya kan? Kebetulan saja kepala desa yang tidak mungkin. Ya, kita bahasa mungkin mungkin saja melakukan aktivitas yang dapat menguntungkan salah satu pasangan kedua. Itu saja sebetulnya. Clear ya? Iya. Nah, ini kan yang terakhir nih, kan lagi rame nih rekrutmen pengawas TPS. Betul, ya. Artinya Bawaslu kan sudah punya pengalaman di pemilu juga rekrutmen. Ternyata kan sekarang rekrutmen baru. Meskipun pasca euforianya rasa-rasanya pengawas TPS yang waktu pemilu juga pada ikut daftar lagi nih. Tapi ada ngobrol dengan forum RT RW, ada kejadian begini, Kang U. Kan pengawas TPS itu mayoritas milenial, anak-anak muda. Sementara yang KPPS mayoritas orang-orang sepuh. Artinya ketika ada di proses ujung nih di hari H, ketika proses pencoblosan nanti sampai penghitungan, si pengawas ini kalah mental katanya oleh KPPS. Jadi ketika mau negur dicuekin yang lain, karena dari sisi usia juga kalah mental, dari sisi pengalaman kadang-kadang ada KPPS kita sudah mengikuti pilkada atau pemilunya keempat, kelima gitu. Artinya ini juga ada problem ternyata. Pengawasnya juga takut. Makanya kami minta Bawaslu kalau seleksinya pilihlah pengawas TPS-nya yang punya mental pemberani gitu. Bagaimana demokrasi kita mau tumbuh. Nah, pembekalan ini nanti kepada pasukan di bawah nih di kabupaten kota, di kecamatan, di desa, kelurahan sampai ke tingkat pengawas TPS. Nyampe nggak isu-isu begitu tuh? Pertama yang bisa perlu ya kita hal ini dalam kurun waktu ke depan, seminggu ke depan sampai tanggal 28 itu perekrutan PTPS seluruh tentu Banten. Nah, bersamaan juga dengan KPS kan, cuma hanya komposisinya saja. Kalau KPPS kan PTPS 1, kalau KPS 7. Dari segi komposisi aja kita udah berbeda. Persoalan kemudian sima lah bahasa sima tuh. 1 lawan 7 juga mungkin itu beda. Nah, tapi tentu masing-masing lembaga baik itu KPU maupun Bawaslu ada pembekalan khusus. Ada BIMTEK lah bahasa. Ini BIMTEK bimbingan teknis dalam arti kita di Bawaslu aja PTPS melakukan BIMTEK atau bimbingan teknis 2 kali dalam waktu ketika pas pelantikan, setelah pelantikan. Karena penentuan PTPS itu 23 hari ya, kalau 3 hari sebelum masa pencoblosan, pas pencoblosan. Nah, itu bukan lagi kemudian bicara lagi yang muda, yang tua. Tentu yang kita bicara adalah regulasi. Bahkan PTPS sering dapat berikan pertanyaan ketika ada sebuah konflik, sebuah ketidakjelasan aturan mainnya di TPS. Sering sekali PTPS bagaimana pengawas. Nah, kan sering lagi di sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak dijelaskan oleh aturan. Nah, makanya KPPS dan PTPS harus bersinergis. Harus bersama-sama menyampaikan hal yang tidak diatur, bisa saja tidak diatur di peraturan, tapi dapat diselesaikan oleh masing-masing TPS. TPS itu pengawas TPS sering dimintai
dimintai keterangan Ya, ketika ada sebuah kejadian khusus lah katakan begitu. Bagaimana pengawasnya kan begitu. Nah, makanya bukan lagi muda atau tua, kapasitas akhirnya, kapasitas bagaimana kita memberikan kualitas maupun kuantitas terhadap pengawas TPS. Paten, berarti clear. Kita berharap tentu Bawaslu dengan kewenangannya, KPU dan kewenangannya juga meyakinkan jajaran sampai ke bawah untuk taat aturan, taat asasnya. Hatur nuhun, Bang Iik. Terima kasih Bung Saprol, luar biasa senyumnya manis. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi. Amin. Karena 1,5 bulan lagi kita ke hajatan besar. Betul. Baik Sobat Bagus, kita tentu berharap ujung tombak pengawasan tentu saja ada di pengawas TPS. Kami berharap ribuan pengawas TPS yang akan bergerak nanti bekerjanya bukan sesuai argo gaji yang mereka terima. Tapi ini kita harapkan para pengawas TPS yang berintegritas. Karena kalau soal integritas, dia tidak akan bisa tidur nyenyak melihat ketidakadilan pemilu, tapi dia diam saja. Kita akan undang lagi para penyelenggara untuk memberikan pencerahan pada masyarakat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.